Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mardiana, NPM 221302469 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022 kelas C. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenai akar. Sebelumnya, apa sih akar itu? Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menopang tumbuhan agar dapat tumbuh dan berkembang, menyerap air serta nutrisi dari dalam tanah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis akar secara umum. Akar yang pertama ada akar serabut atau biasa dikenal dengan tumbuhan monokotil, dan akar tunggang atau biasa dikenal dengan tumbuhan dikotil. Akar serabut terdiri dari sekumpulan akar dengan ukuran seragam yang banyak jumlahnya. Akar serabut dapat dijumpai pada tumbuhan seperti jagung, padi, gandum, dan rumput-rumputan. Sedangkan akar tunggang itu sistem perakaran yang terdiri dari akar utama, akar lateral, dan rambut akar. Fungsi akar tunggang ini untuk menyimpan makanan. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur akar. Struktur anatomi akar pada tumbuhan dikotil dibedakan menjadi struktur sekunder dan struktur primer. Struktur primer itu dijumpai pada awal pertumbuhan, sedangkan sekunder itu setelah akar mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari kambium. Nah, pada tumbuhan monokotil itu hanya terdapat struktur primer saja, karena struktur sekunder dihambat dan mereduksi atau hanya sisa-sisanya saja. Struktur akar menyangkut bagian-bagian akar dan memiliki fungsi tersendiri, seperti berikut. Yang pertama ada tudung akar, yang kedua epidermis, yang ketiga korteks, yang keempat endodermis, yang kelima silinder pembuluh atau stele, dan yang keenam ada perisikel. Yang pertama kita akan membahas struktur akar mengenai tudung akar. Tudung akar atau biasa disebut dengan kaliptra itu struktur akar yang sangat kuat karena mampu menerobos lapisan tanah yang keras. Letaknya di ujung akar yang berfungsi untuk melindungi promeristem akar dari kerusakan, membantu penembusan tanah oleh akar, dan menentukan pertumbuhan geotrofi akar. Sel kaliptra mengandung butir-butir amilum yang disebut kolumella, yang dimana membentuk struktur yang jelas dan tetap. Tudung akar terus-menerus berkembang. Sel-sel paling luar mati, kemudian hancur, dan sel-sel digantikan oleh sel baru. Struktur akar yang kedua ada epidermis. Terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat, dinding sel tipis sehingga mudah ditembus air. Ciri khas epidermis akar adalah pembentukan rambut akar. Jadi, rambut akar termodifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Struktur akar yang ketiga itu ada korteks. Letaknya berada di bawah epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, sklerenkim, kolenkim. Dinding sel pada korteks tipis dan terdapat banyak ruang yang berfungsi untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Lapisan terluar dari korteks kadang-kadang berdiferensiasi menjadi lapisan eksodermis yang dinding sel mengalami penebalan dengan zat suberin. Sedangkan lapisan terdalamnya terdiferensiasi menjadi endodermis. Struktur akar yang keempat ada endodermis, merupakan lapisan pemisah korteks dengan stele. Pada bagian ini, sel-sel tersusun akan mengalami penebalan dari suberin dan lignin sehingga membentuk pita kaspari. Penebalan dinding yang terjadi pada pita kaspari akan membentuk huruf U atau penebalan tersier. Fungsi endodermis untuk pertumbuhan membesarnya akar dan mengatur jalannya air atau menseleksi dari silinder pusat ke berkas pengangkut. Struktur akar yang kelima ada silinder pembuluh atau stele.
Silinder pembuluh atau stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele tersusun atas berkas-berkas pembuluh, silem, dan floem yang memiliki berperan dalam pengangkutan zat pada tumbuhan, serta perisikel yang berada tepat di sebelah dalam endodermis atau di tepi silinders. Struktur yang terakhir ada perisikel. Perisikel adalah lapisan sel yang dekat dengan sel berkas pengangkut, berfungsi untuk menghasilkan primodia, akar, lateral, dan sebagian kambium pembuluh. Perisikel terdiri atas sel-sel parenkimatis berdinding tipis, di dalamnya terbentuk akar lateral, velogen, dan sebagian dari kambium pembuluh. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.